Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Galangin yang Abian Base. Hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita duduk sejenak, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kami, sehingga apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan perenungan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Kejadian 28 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yakub memuji Tuhan. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua dari 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema memberi adalah tanda syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal memberi sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Memberi merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya, semasih dia ada di dalam dunia ini, dia juga memberi. Dan pemberian Tuhan Yesus yang terbesar di dalam kehidupan kita, dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Tidak itu saja, Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk memberi. Dan juga pada saat ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memberi. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar, kita akan merenungkan bagaimana sebenarnya prinsip memberi di dalam kekristenan. Dalam bacaan kita yang pertama hari ini, dalam Kejadian 28 ayat yang ke-22, ini merupakan perkataan daripada Yakub. Dalam bagian yang kita baca hari ini, Yakub diceritakan dalam mimpi berjumpa dengan Tuhan atau dengan Allah. Dalam mimpinya itu Allah menegaskan bahwa Ia akan menepati janjinya untuk memberkati Yakub dan keturunannya. Dan sebagai respon daripada Yakub atas janji Allah kepadanya, ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepadanya akan dikembalikan oleh Yakub 1/10 kepada Allah. Jadi itu adalah perkataan daripada Yakub. Dari perkataan Yakub ini kita menyadari bahwa Yakub mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia miliki atau segala sesuatu yang ia terima, ia yakini berasal daripada Allah.
sehingga dengan kesadaran penuh ia mau mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan 1/10 dari apa yang diberikan oleh Allah akan dipersembahkan kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah sebenarnya prinsip memberi di dalam kehidupan kekristenan. Kita memberi karena kita terlebih dahulu telah menerima daripada Tuhan. Bukan berarti kita memberi untuk kita mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan, tetapi kita memberi sebagai tanda syukur karena kita sudah menerima daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 9 ayat 6, di sini juga Rasul Paulus menyampaikan prinsip yang juga merupakan pedoman bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Ada prinsip umum yang berlaku di berbagai situasi, yaitu apa yang kita tuai pasti sesuai dengan apa yang telah kita tabur. Jadi ada prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai ini tidak hanya berbicara materi, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Seperti misalnya kalau kita menabur hal-hal yang baik, percayalah bahwa suatu saat kita pasti akan menuai kebaikan. Atau apabila kita menabur kebencian, kita juga akan dibenci oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah prinsip umum yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menyampaikan, jika kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit juga. Dan apabila kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti ketika kita memberi, kita mau menerima banyak daripada Tuhan. Kita mau menuntut banyak daripada Tuhan. Ketika kita memberi lebih, kita harus mendapatkan lebih daripada Tuhan. Jangan diartikan seperti itu. Tetapi pahamilah bahwa setiap berkat yang kita terima, kita harus menyadari bahwa itu adalah anugerah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, bukan merupakan upah. Ketika kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu adalah anugerah atau karunia, kita akan memiliki kesadaran, kita akan mudah untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Karena kita tidak layak untuk menerima, tetapi kita diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah, itulah anugerah. Tetapi kalau kita memandang berkat itu adalah upah, ketika kita telah melakukan sesuatu, kita akan menuntut lebih daripada Tuhan. Kita akan mau menerima lebih lagi daripada Tuhan. Ketika kita memberi, motivasi kita supaya kita mendapatkan lebih. Bukan itu maksudnya, tetapi ketika kita memberi, biarlah pemberian kita itu kita berikan dengan sukacita, dengan kerelaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita yang kedua dan di ayat yang berikutnya, di situ dikatakan ketika kita memberi, hendaklah kita memberi dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa sedih hati, tanpa paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi, hendaklah pemberian kita itu dengan hati yang tulus, dengan kerelaan, dengan tanpa paksaan. Dan orang yang menerima pemberian kita akan juga mendapat berkat daripada kita. Dan juga ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, ketika kita memberi dengan ketulusan, Tuhan pasti akan berkenan atas persembahan yang kita persembahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan kembali apa yang sudah kita berikan selama ini, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan selama ini, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan, apakah sudah sesuai dengan motivasi, prinsip-prinsip memberi di dalam firman Tuhan. Ketika kita memberi, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, sehingga kita dengan kesadaran penuh sebagai tanda syukur kita memberikannya kembali kepada Tuhan, atau kita membagikannya kembali kepada sesama kita.
Ataukah sudahkah kita selama ini memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, ataukah masih dengan paksaan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui perenungan pada pagi hari ini kita mau belajar, sehingga di kemudian hari kita boleh melaksanakan prinsip memberi ini dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Mari kita tutup perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkanlah kepada kami ketika kami memberi, kami dengan kesadaran penuh kami menyadari bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan, dan kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kami. Ajarkan juga Tuhan ketika kami memberi apapun pemberian kami memberikannya dengan ketulusan hati, dengan kerelaan, tanpa paksaan, tanpa sedih hati, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah melalui perenungan ini kami belajar Tuhan, untuk ke depan kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menuntun kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami teringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, apapun pergumulan mereka masing-masing, baik yang sedang sakit, yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam keluarga, dan apapun pergumulan mereka, biarlah Tuhan menolong, memberi jalan keluar, bahkan memulihkan kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.